Apalagi bisa lihat sendiri berat badan saya atau bentuk badan saya agak besar gitu. Berat badannya itu harus sesuai dengan tinggi badan. Misalnya kita berat badannya 150 kilo. Gemuk nggak apa-apa, yang penting sehat. Itu selalu dibilang orang, nggak apa-apa lah gemuk, yang penting sehat. Berawal dari pertanyaan, apa sih defisit kalori itu? Jadi penasaran. Jangan-jangan memang banyak yang belum tahu apa itu defisit kalori. Seperti apa kondisinya di lapangan? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Sehat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Konten hari ini berbeda. Hari ini kita akan... Bos, belum nyapa penonton baru nih. Oh iya, sampai lupa. Maaf, saking semangatnya. Buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang saya ucapkan. Terima kasih sudah klik video ini. Template bos. Lah, nyapa salah, nggak nyapa salah. Bukannya salah sih, cuman apa? Cuman template. Berawal dari pertanyaan, apa sih defisit kalori itu? Saya jadi kepikiran. Kepikiran kamu? Salah bos. Salah. Maaf. Maksudnya kepikiran, jangan-jangan di luar sana masih banyak yang belum tahu apa sih defisit kalori itu. Kemudian saya mendapat ide untuk mengadakan sosial eksperimen. Dan akhirnya saya lakukan di sebuah sekolah bernama Galatia 3 yang ada di Pegadungan, Jakarta Barat. Dengan memilih narasumber dari berbagai usia dan kalangan, apa hasilnya? Yuk kita simak bersama. Boleh, nama gue Lorentus. Gue umur 17 tahun. Gue sekolah di Galatia 3. Oh, boleh. Nama saya Annabella. Umurnya 30 tahun. Punya 2 anak. Halo juga, nama saya Anita Panjaitan. Umur 43 tahun, kemarin bulan Agustus. Pekerjaannya mengurus rumah tangga, ya bantu-bantu suami lah gitu. Halo, nama saya Zevanya Andika. Halo, nama saya Carlos. Saya umur 16 tahun. Dan saya juga sama, umur saya 16 tahun. Siswa ya pasti Iya, Ya. kita siswa. Kelas berapa? Kelas 11. Boleh. Aku Intan. Umur aku 19 tahun. Terus aku bekerja di salah satu sekolah. Enggak sih, belum sih. Kalau untuk saya pernah. Pernah sih kelebihan berat badan. Gemuk pernah. Pernah, saya merasa pernah gemuk. Pasti. Kalian pasti lihat juga. Aku agak gemuk ya. Pernah banget. Apalagi di masa SMA sekarang kan masa-masa produktif nih kita untuk makan. Apalagi bisa lihat sendiri berat badan saya atau bentuk badan saya agak besar gitu. Kalau dibilang dari angka, menurut saya 7 lah. Di angka 7 sih. Di rating 1 sampai 10 aku kayaknya gak gendut, gak kegendutan banget sih, kayak 7, 8 gitu. 7 mungkin ya. Di angka 9. Pernah mau melakukan diet. Kalau saya belum sih. Enggak. Dari dulu memang terus ya? Iya. Oke. Pernah dong pasti. Sekarang juga lagi jalanin diet tapi kadang belum konsisten. Pernah coba diet,
Berarti sekarang lagi enggak ya? Lagi nggak, gagal. Pernah diet. Diet pernah. Sekarang enggak ya? Sekarang sedikit, cuman nggak terlalu fokus. Kalau menurut aku diet itu mengurangi berat badan yang berlebihan. Kalau kata diet itu, kalau menurut saya pribadi sih dari tubuh atau postur yang gemuk melebihi abnormal itu dia kepingin hidup sehat atau mengurangi berat badan dia, itu menurut saya diet. Kalau menurut saya yang pernah saya baca, kalau diet itu kayak kita mengurangi berat badan gitu dengan cara mengurangi makan dan bisa juga sambil olahraga. Itu sih yang setahu saya pernah baca. Diet itu kalau menurut saya tuh diet itu bukan nggak makan, tapi diet itu lebih ke mengurangi seperti karbohidrat, gula, seperti itu. Terus porsi makannya seperti misalnya pagi saya biasanya cuma minum jus aja. Terus di siang hari saya lebih banyak makan mungkin ya, yang agak berlemak gitu. Cuman nggak berlemak banget. Terus kalau di malam hari saya lebih kurang makan. Terus cemilannya juga dikurangi. Kalau menurut saya sih diet itu kayak menurunkan berat badan. Ya terus Ya, menurunkan berat badan dengan cara mengatur pola makan mungkin ya. Tahukah kamu, diet banyak disalahartikan sebagai fase di mana kita sedang menurunkan berat badan. Padahal sebenarnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diet artinya adalah aturan makanan khusus untuk kesehatan dan sebagainya. Dengan kata lain, diet adalah mengatur pola makan yang dimana goals-nya bisa saja untuk menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, diet gula untuk penderita diabetes contohnya. Jadi diet nggak selalu hanya untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau ada yang ngeledekin tuh, sok-sokan diet, sebenarnya salah karena selama kita mengatur pola makan kita, maka kita sedang berdiet. Kalau untuk cara yang saya lakukan untuk diet itu biasa saya mengurangi porsi makan saya dan juga mengimbanginya dengan olahraga biasanya. Dengan cara lari atau juga bisa juga nge-gym. kalau aku sih dengan cara berolahraga tentunya, terus juga dengan cara mengatur pola makan, ya ya seperti kayak biasanya, pola makan seimbang. Kalau aku pernah ngejalanin diet itu yang diet Ayu, aku pernah yang kalau pagi cuman makan 1 apel, terus siangnya kita makan ubi, malamnya kita minum susu protein. Aku pernah coba. Terus aku juga pernah diet beberapa diet yang lain sih. Tuh. Kalau untuk menurut saya pribadi sih, kalau untuk menurunkan berat badan itu satu, olahraga, makan teratur, tidur, yang paling utama ya tidur tidak terlalu larut. Nah, terus itu yang ketiga poinnya. Poin keempatnya ya mungkin menghindari kayak semacam mungkin alkohol, smoking, atau ya mungkin dampak yang lebih beratnya itu kita bisa hindari kalau menurut saya pola hidup yang sehat. Defisit kalori pernah. Belum pernah dengar. Defisit kalori pernah dengar, cuman nggak ini, kurang paham. Iya. Kalau defisit kalori mungkin belum pernah dengar. Pernah dengar cuma nggak tahu artinya apa. Pernah, pasti kita kan kalau misalnya diet kita harus mengontrol atau mengatur kalori yang masuk ke tubuh dan yang harus kita keluarkan ya sehari-hari kalau kita menjalani diet. Defisit kalori itu kelebihan kalori ya? Kalau menurut saya defisit kalori itu mengukur kalori misalnya makanan gitu berapa maksudnya misalnya kita mengonsumsi kalori nih, kita harus tahu defisitnya gitu. Salah satu tujuan kita makan adalah untuk mengisi energi di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, makanan mengandung energi. Energi satuannya adalah kalori. Sesuai namanya, defisit kalori adalah kondisi di mana kita memasukkan kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang kita keluarkan.
kondisi defisit. Kunci utama untuk menurunkan berat badan adalah defisit kalori tersebut, di mana ketika kita memasukkan energi lebih sedikit dibanding yang kita butuhkan atau kita keluarkan, maka tubuh akan memakai cadangan energi kita, yaitu lemak, dan menggunakannya sebagai energi, sehingga kita bisa turun berat badan. Oh gitu ya. Pernah. Pernah sih, pernah. Pernah, sering. Gemuk nggak apa-apa, yang penting sehat. Itu selalu dibilang orang, nggak apa-apa lah gemuk, yang penting sehat. Pernah. Pernah lah pasti. Kadang kalau kita cerita sama teman pasti kita bilang, aduh aku gendutan ya. Teman pasti bilang, udah nggak apa-apa gendut, yang penting kan sehat. Ya setuju. Sebenarnya ya setuju-setuju aja sih. Setuju aja. Setuju. Nggak boleh sih, nggak ada gendut yang sehat ya kalau menurut saya. Karena gendut itu kan berlebihan, gula yang berlebihan atau kalori yang berlebihan di dalam tubuh. Jadi nggak baik. Kurang setuju sih. Soalnya kalau gemuk itu kan kelebihan ini ya, kelebihan berat badan. Terus kalau kelebihan berat badan itu otomatis katanya bisa kelamaan itu bisa ada penyakit jantung ya, berhubungan dengan penyakit jantung. Itu salah satunya sih yang saya tahu. Menurut data dari Kemenkes tahun 2017, angka tertinggi kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung dan diikuti oleh penyakit tidak menular lainnya seperti stroke, diabetes, dan lain-lain. Menurut CNN, angka kematian tertinggi di dunia setelah pandemi COVID-19 tetap dipegang oleh penyakit jantung. Kematian akibat virus COVID-19 tetap tidak bisa menggeser kematian akibat penyakit jantung. Penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya seperti stroke, diabetes, dan lain-lain umumnya disebabkan oleh buruknya pola hidup dan pola makan kita. Sehingga bisa disimpulkan dari data tadi bahwa gemuk tidak apa-apa, yang penting sehat, kurang tepat. Karena dari gemuk tersebut bisa menjadi cikal bakal terjadinya penyakit tidak menular tersebut. Enggak juga sih. Jadi dalam arti gini, kalau badan itu tubuh kita gemuk belum tentu dia sehat. Tapi kalau badan kita kurus juga belum tentu kita penyakitan atau sakit. Jadi ya kalau menurut saya sih ya normal-normal aja lah, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Yang penting istilahnya kita hidup dalam sesuai porsi kita, menurut kita itu sehat, ya kita jalanin gitu. Belum tentu sih. Sejauh ini kurus sehat belum pernah saya dengar. Iya, kurus itu belum tentu sehat. Kadang kan orang sakit juga jadi kurus kan. Walaupun sakit apa, berat badannya makin menurun. Jadi kurang setuju juga kalau kurus sehat. Belum tentu juga sih. Belum, Kalau ya, misalnya belum terlalu tentu. kurus kan bisa aja kurang gizi mungkin ya. Kalau terlalu kurus sih enggak ya. Mungkin sesuai dengan seperti saya pernah belajar, bukan belajar sih, ngikutin kayak gym gitu. Jadi PT-nya bilang kalau kita itu berat badannya itu harus sesuai dengan tinggi badan. Misalnya kita berat badannya 150 kilo. Tinggi badannya 150 kilo. Aduh. Iya. Iya aduh. Sorry gugup. Iya, 150 cm, terus berat badan kita harus 50 kilo. Jadi dibagi ini 100 gitu. Dipotong 100 gitu. Kalau untuk menurut saya, mungkin kita harus makan makanan yang cukup dan juga harus mengimbanginya dengan olahraga yang cukup juga. Dan juga pola tidur yang cukup. Yang pertama ya olahraga ya. Yang paling banyak disarankan dokter gitu. Terus yang kedua itu mengatur pola makan kita. Contohnya jangan terlalu lebih banyak makan karbohidrat, gula. Terus protein harus diseimbangi lah sama tubuh kita, vitamin gitu ya. Ya itu tadi saya pernah bilang yang di pertama itu, yang poin pertama, kita pengen sehat, yaitu kita hindari makanan berlemak, hindari juga makanan atau minuman seperti alkohol, terus tidur jangan terlalu larut, makanan contohnya kayak junk food apa segala macam, olahraga teratur itu
sepertinya sudah melakukan cara pola atau kita melakukan hidup sehat seperti itu. Kalau untuk sehat ya menurut saya ya dengan itu rajin berolahraga. Rajin berolahraga bisa dari ngatur pola makan juga, jangan makan yang berlebihan juga minyaknya mungkin. Terus makan yang sehat-sehat. Terus ya sering beraktivitas juga sih. Pengaruh mungkin. Yang pertama satu pola makan. Terus rajin olahraga pasti. Itu aja sih kayaknya menurut saya. Secara garis besar, untuk menjadi sehat kita harus mencukupi apa yang tubuh kita butuhkan. Tubuh kita butuh nutrisi yang cukup. Cukup berarti tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nutrisi termasuk makro dan mikro gizinya. Kemudian tubuh kita butuh olahraga. Olahraga bukan hanya ketika kita sedang ingin menurunkan berat badan atau untuk membentuk massa otot. Tetapi memang tubuh kita membutuhkan olahraga supaya kita tetap sehat. Kemudian tubuh kita juga butuh istirahat yang cukup. Tidur sering diremehkan. Kalau kebanyakan tidur, biasanya kita suka diledek tuh. Kerjaannya tidur mulu. Padahal ketika kita sedang tidur, tubuh kita meregenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Karena itu, ketika kita sedang sakit, biasanya dianjurkan oleh dokter untuk cukup istirahat. Kemudian tubuh kita butuh hidrasi atau minum yang cukup. Tentu saja untuk mencukupinya yang bagus adalah dengan minum air putih. Karena tubuh kita terdiri dari 70-80% cairan. Ketika kita dehidrasi atau kekurangan cairan, bisa mengganggu keseimbangan dan fungsi kerja organ-organ di dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir dan sering terlupakan adalah manajemen stres. Menghindari stres, karena stres bisa menjadi cikal bakal terjadinya berbagai macam penyakit. Dari hasil sosial eksperimen yang sudah kita tonton bersama tadi, beberapa orang pernah mendengar kata defisit kalori. Beberapa orang pernah mencoba untuk diet menurunkan berat badan. Tetapi semuanya tidak tahu arti dari defisit kalori. Mungkin sampel yang diambil sedikit, tetapi mungkin juga di luaran sana terjadi hal yang sama. Masih banyak orang yang belum tahu arti dari defisit kalori. Sehingga tidak heran obat-obat diet yang hanya menjual mimpi, hoax-hoax tentang diet. Diet-diet yang abal-abal bisa laku di luaran sana. Dan banyak orang yang tidak tahu penyebab dari kegemukan mereka. Untuk masalah kesehatan bagus, tadi sudah banyak yang aware. Ada yang mau nyebut menjaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Tetapi memang ada beberapa poin yang terlewatkan. Mungkin karena hal ini juga, angka kematian tertinggi masih dipegang penyakit tidak menular. Nomor satunya penyakit jantung. Karena itu buat kamu yang sudah mengetahui tentang nutrisi, mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan, jangan berhenti informasinya hanya di kamu saja. Bantu sebarkan ke keluarga, teman, circlemu, supaya kita bisa membantu negara kita Indonesia ini untuk memperbaiki kesehatan masyarakatnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga untuk para narasumber. Sampai ketemu di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe dan baru nonton, bisa tolong subscribe ya dan pencet notifikasi lonceng supaya kedepannya kalau ada konten baru lagi, kamu orang pertama yang bisa mengikutinya. Oke, makasih. Jangan lupa ya, kalau suka dengan video ini, jangan lupa tombolnya itu dipencet like dan subscribe-nya. Stay fit, Stay fit. Stay fit. Stay healthy. buat kalian semua. Dah. Apakah sehat? Belum tentu sih. Belum tentu, benar. Banyak juga. Oke. Kan tahan gue kan? Lu mau godain gue kayak